alam semesta kita adalah tempat yang penuh dengan misteri. Dahulu, kita berpikir bahwa atom adalah entitas terkecil penyusun alam semesta. Entitas yang tidak dapat dipecah lagi. Oleh sebab itu diberi nama atom dari kata atomos, yang berarti tidak bisa lagi dibagi. Namun ternyata, hal yang dianggap sebagai dasar dari segalanya, justru hanyalah pintu dari sebuah dunia yang tidak pernah diketahui sebelumnya. Ya, dunia kuantum, karena atom sendiri terdiri dari partikel dasar yang disebut dengan quarks. Dan, yang sudah kita ketahui, segala sesuatu yang berada di dunia kuantum ternyata berperilaku berbeda seperti dunia yang kita kenal. Pertanyaannya sekarang gini, apakah quarks ini adalah batas akhir? Atau jangan-jangan masih ada lagi yang jauh lebih kecil dari quarks? Selama ini, fisika modern menggambarkan partikel-partikel dasar seperti elektron atau quark sebagai titik-titik kecil. Tapi ada masalah dengan gambaran ini. Ketika kita mencoba menggabungkan mekanika kuantum yang mengatur dunia partikel dengan teori gravitasi Einstein yang menjelaskan tentang ruang dan waktu, tiba-tiba saja semuanya menjadi kacau. Kedua teori ini seperti dua bahasa yang tidak bisa saling memahami. Di akhir tahun 1960-an, ilmuwan fisika pada saat itu sudah tahu bahwa ada partikel-partikel seperti proton, neutron, dan elektron. Namun, mereka juga menyadari bahwa ada partikel yang jauh lebih kecil dan misterius pada saat itu. Hingga akhirnya partikel-partikel ini ditemukan melalui eksperimen dengan akselerator partikel yang mampu menembakkan partikel pada kecepatan tinggi dan melihat hasil tabrakannya. Dari hasil tabrakan ini, para ilmuwan menemukan banyak partikel baru yang mereka sebut hadron. Hadron adalah partikel yang terikat oleh gaya nuklir kuat, seperti proton dan neutron. Namun, ada terlalu banyak jenis hadron yang ditemukan, dan pola mereka tampak acak. Sehingga para ilmuwan mulai bertanya, apakah ada struktur yang lebih mendasar di balik semua partikel ini? Di tengah kebingungan ini, muncul sebuah ide revolusioner, yaitu quark. Quark adalah partikel yang diusulkan sebagai blok penyusun hadron. Proton misalnya terdiri dari 3 quark, begitu juga neutron. Model quark berhasil menjelaskan banyak karakteristik hadron dan interaksinya. Tetapi ada hal-hal yang masih misterius. Misalnya, mengapa ada begitu banyak jenis hadron? Dan bagaimana sebenarnya interaksi antar partikel ini terjadi? Pada tahun 1968, seorang fisikawan bernama Gabriele Veneziano menemukan persamaan matematika yang aneh. Persamaan ribet ini sebenarnya dimaksudkan untuk menjelaskan interaksi partikel-partikel hadron. Tapi tidak ada yang tahu mengapa persamaan ini bekerja dengan baik. Seperti halnya orang yang menggunakan ponsel, tanpa tahu bagaimana caranya bekerja. Para ilmuwan tahu cara menggunakannya, tapi tidak tahu cara kerjanya. Intinya, Veneziano mencoba membuat persamaan yang dapat memprediksi probabilitas atau peluang interaksi antar hadron saat mereka bertabrakan dengan energi tinggi. Pada tahun 1970, 3 fisikawan bernama Leonard Susskind, Holger Nielsen, dan Yoichiro Nambu datang dengan penjelasan radikal. Mereka mengatakan bahwa persamaan Veneziano masuk akal jika partikel-partikel hadron bukanlah titik-titik kecil, tetapi string satu dimensi yang sangat kecil dan bergetar. Setiap jenis getaran dari string menghasilkan partikel yang berbeda. Mirip dengan bagaimana senar gitar yang bergetar pada frekuensi tertentu dapat menghasilkan nada yang berbeda. Kenapa harus menggunakan konsep dawai atau string? Begini, jika partikel dianggap sebagai titik tidak berdimensi, maka sesuai dengan persamaannya Newton. Jika R atau radiusnya 0, maka massa yang dibagi dengan 0 akan menjadikan nilai F tidak terdefinisi. Artinya, gaya gravitasi menjadi tak terhingga, yang merupakan masalah serius dalam fisika klasik. Dan begitu juga jika kita menggunakan konsepnya Einstein, artinya
massa terpusat pada titik nol dimensi, di mana titik yang tidak memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Maka kerapatan yang dihasilkan akan sangat besar, membuat kelengkungan ruang waktu menjadi sangat tajam dan menghasilkan singularitas. Oleh sebab itu, digunakanlah konsep string satu dimensi yang sangat kecil, meskipun panjangnya hanya sebesar skala Planck, sehingga jarak antar bagian tidak pernah benar-benar nol. Ide ini adalah awal dari string teori. Para ilmuwan menyadari bahwa jika partikel-partikel hadron bukanlah titik-titik, tetapi string satu dimensi yang bergetar, maka persamaan matematika yang rumit tiba-tiba menjadi masuk akal. Karena setiap mode getaran string menghasilkan partikel yang berbeda. Pada awalnya, teori string hanya bisa menjelaskan partikel hadron, tetapi tidak bisa menjelaskan gravitasi. Padahal, gravitasi adalah salah satu gaya fundamental alam semesta yang harus dijelaskan dalam teori menyeluruh. Karena itu, pada awalnya teori string dianggap tidak berguna dan kurang diminati. Pada tahun 1974, John Schwartz dan Joel Scherk membuat langkah berani. Mereka mengusulkan bahwa string teori bukan hanya teori tentang partikel hadron, tapi juga bisa menjelaskan gravitasi. Mereka menunjukkan bahwa salah satu mode getaran string sebenarnya adalah partikel yang disebut graviton, yaitu partikel hipotetis yang membawa gaya gravitasi. Ini adalah momen penting, di mana string teori tidak lagi hanya tentang partikel hadron. Ini adalah teori yang bisa menggabungkan mekanika kuantum dan gravitasi, dua pilar fisika modern yang sebelumnya tidak bisa disatukan. Sebuah jalan untuk menciptakan teori dari segalanya yang bisa menjelaskan seluruh alam semesta, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Namun, pada saat itu, teori string dianggap terlalu aneh. Konsep string kecil yang bergetar dalam 10 dimensi, padahal kita hanya bisa melihat 4 dimensi, yaitu 3 dimensi ruang dan 1 dimensi waktu, sulit diterima oleh banyak fisikawan. String teori pun sempat terpinggirkan dan hanya menarik perhatian segelintir ilmuwan pemberani. Pertanyaannya, kenapa harus 10 dimensi? String theory comes along and suggests that inside these particles there is something else. So if I take a little quark and I magnify it, conventional idea says there's nothing inside, but string theory says I'll find a little tiny filament, a little filament of energy, a little string-like filament. Di episode sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana quark dan string teori muncul sebagai jawaban atas misteri partikel-partikel dasar di alam semesta. Tapi, ada satu pertanyaan besar yang belum kita jawab. Kenapa harus 10 dimensi? Kenapa kita membutuhkan dimensi yang lebih tinggi? Untuk memahami hal ini, coba bayangkan sebuah gitar. Senarnya bisa bergetar dengan berbagai cara untuk menghasilkan nada yang berbeda. Tapi bayangkan jika senar itu hanya bisa bergerak ke kiri dan kanan. Nada yang dihasilkan akan sangat terbatas. Tapi, kalau kita izinkan senar itu bergetar ke atas, ke bawah, atau bahkan memutar, maka akan ada jauh lebih banyak nada yang bisa dihasilkan. And just like the string on a violin, I pluck it and it vibrates, creates a little musical note that I can hear. The little strings in string theory, when they vibrate, they don't produce musical notes, they produce the particles themselves. String dalam teori string juga seperti itu. Jika string hanya bergetar dalam 4 dimensi yang kita kenal, maka variasi getarannya sangat terbatas dan tidak bisa menjelaskan semua partikel di alam semesta. Tapi ketika kita menambahkan dimensi tambahan, string bisa bergetar dalam lebih banyak cara dan menghasilkan partikel-partikel yang berbeda, termasuk gaya fundamental seperti elektromagnetisme dan gravitasi. Selain itu, teori string juga dapat memprediksi bagaimana partikel-partikel tersebut berinteraksi. Sampai sini, mungkin teori string terdengar cukup menjanjikan untuk menjadi teori dari segalanya. Namun, terdapat 3 masalah utama dengan teori ini. Masalah pertama adalah semua string berperilaku seperti boson, contohnya foton dan graviton.
Sedangkan dalam model standar, terdapat jenis partikel lain yang dikenal dengan fermions, contohnya adalah elektron. Masalah kedua yang muncul adalah kehadiran partikel hipotetis yang disebut dengan tachyon. Tachyon adalah partikel hipotetis yang memiliki massa imajiner atau kuadrat massa negatif dan selalu bergerak lebih cepat dari kecepatan cahaya. Hal tersebut terjadi karena ketidakstabilan akibat seluruh partikel adalah jenis boson, sehingga tidak ada mekanisme supersimetri yang bisa menyeimbangkan energi potensial vakum. Dan masalah ketiga adalah teori ini hanya bekerja jika kita memiliki 26 dimensi. Tanpa itu, teori ini tidak bisa dikuantisasi secara benar karena ada anomali kuantum yang bikin teori ini tidak masuk akal. Seperti yang kita ketahui, persamaan klasik seringkali tidak masuk akal ketika diterapkan pada level kuantum. Dan agar teori ini tetap konsisten, maka dibutuhkan 26 dimensi tambahan sebagai solusinya. Superstring theory adalah versi upgrade dari bosonic string theory yang memperbaiki semua masalah sebelumnya, terutama dengan menambahkan konsep supersimetri. Supersimetri sendiri adalah gagasan bahwa setiap partikel di alam semesta punya pasangan super, di mana boson sebagai partikel pembawa gaya akan selalu memiliki pasangan fermion, yaitu partikel penyusun materi. Dalam superstring, ilmuwan menambahkan variabel baru yang disebut spinor. Spinor adalah representasi matematika yang digunakan untuk mendeskripsikan fermion seperti elektron, quark, dan neutrino di dalam fisika kuantum. Penambahan spinor ini membuat string tidak hanya bisa bergetar sebagai boson, tetapi juga sebagai fermion. Dengan adanya fermion, energi vakum menjadi lebih stabil sehingga kita tidak lagi memprediksi kehadiran tachyon. Selain itu, perhitungan matematis di superstring teori menjadi konsisten tanpa perlu 26 dimensi, melainkan cukup dengan 10 dimensi. Dengan ini, setidaknya kita sudah menyelesaikan dua permasalahan utama, yaitu menghilangkan kehadiran tachyon dan menghadirkan keberadaan fermions. Maka, pertanyaan terakhirnya adalah, jika alam semesta kita hanya memiliki 4 dimensi yang bisa diamati, lalu di mana 6 dimensi lainnya berada? We now learn that we need 10 or 11 dimensions, only 3 of which, or 4 if you include time, that we have. And so there are as many as 6 smaller dimensions. And what's happening in those dimensions? Why do you need 6 in string theory? Ini adalah salah satu misteri paling menarik dalam fisika modern. Kalau kita bicara tentang dimensi tambahan dalam teori string, banyak orang membayangkan dimensi-dimensi ini ada di luar sana, jauh di sudut-sudut alam semesta yang belum kita jelajahi. Tapi sebenarnya dimensi tambahan itu ada di mana-mana, termasuk di sekitar kita, hanya saja kita tidak melihatnya. Misalnya, kita melihat kabel listrik dari kejauhan. Kabel itu tampak seperti garis lurus satu dimensi, karena kita hanya bisa melihat panjangnya saja. Tapi, jika kita mendekat, kita akan sadar bahwa kabel itu punya ketebalan dan permukaan melingkar. Artinya ada dimensi tambahan yang melingkar kecil di sekitar kabel. Seperti itulah string. String berukuran sangat kecil dan berdimensi 1. Artinya hanya memiliki panjang, tidak memiliki tinggi dan lebar. Namun, jika kita bisa melihat lebih dekat, kita akan menemukan bahwa string ini sebenarnya bergetar dalam dimensi tambahan yang terkompaktifikasi. Kalau kalian bingung, maka wajar karena ini adalah sebuah konsep. Kita hanya bisa memahami konsep dalam ruang 3 dimensi. Terkompaktifikasi adalah istilah yang terdengar aneh, tapi maksudnya adalah terlipat atau dikompres menjadi sangat kecil. Nah, dimensi tambahan yang terkompaktifikasi ini menentukan bagaimana string bisa bergetar, dan oleh karena itu, menentukan partikel apa yang bisa muncul. Jika digambarkan, maka hasilnya akan seperti ini. Tenang saja, kita tidak bodoh jika semakin bingung melihat gambar tersebut, karena semua orang pasti bingung. Anggap saja ini adalah hukuman yang harus kita terima karena menggambarkan objek 10 dimensi pada layar 2 dimensi. Dalam dunia fisika teori, superstring tidak hanya hadir dalam satu versi saja. Ada 5 jenis superstring teori yang muncul sebagai solusi dari persamaan matematika, masing-masing dengan karakteristik unik yang menawarkan perspektif berbeda tentang bagaimana alam semesta bekerja.
Tipe 1 melibatkan string terbuka dengan ujung bebas dan string tertutup atau berbentuk lingkaran. Tipe 2A yang hanya menggunakan string tertutup. Tipe 2B yang sama seperti tipe 2A hanya saja tidak simetris. Heterotic SO 32 menggabungkan string bosonik dan supersimetris. Dan heterotic E 8 kali E8 sama seperti heterotic SO 32 tetapi menggunakan grup E8, di mana E8 adalah grup Lie yang sangat kompleks dan elegan dalam matematika. Jika kalian merasa bingung dengan berbagai jenis teori string, itu adalah hal yang wajar. Teori ini memang dikenal sebagai salah satu konsep paling kompleks dalam fisika. Kelima teori ini sebenarnya hanya pendekatan berbeda untuk menjelaskan bagaimana alam semesta bekerja pada skala mikroskopis. Meskipun memiliki perbedaan, semuanya bertujuan untuk menyatukan semua gaya fundamental alam semesta dalam satu teori tunggal, yaitu teori dari segalanya. Selama bertahun-tahun, fisikawan bingung mengapa ada 5 teori string yang berbeda, padahal tujuannya adalah menemukan teori dari segalanya. Pada tahun 1995, Edward Wheaton mengusulkan bahwa kelima teori ini sebenarnya hanyalah aspek yang berbeda dari satu teori besar yang disebut M-teori. M-teori memperkenalkan dimensi ke-11, di mana string tidak hanya berupa garis satu dimensi, tapi bisa juga berupa membran dua dimensi atau objek higher dimensional lainnya yang disebut branes. Ide tentang 11 dimensi muncul karena adanya hubungan matematis yang disebut dualitas antara teori-teori string yang berbeda. Dualitas ini menunjukkan bahwa beberapa teori string yang tampaknya berbeda sebenarnya adalah deskripsi yang sama dari fenomena fisika pada skala energi yang berbeda. Dalam proses ini, para fisikawan menemukan bahwa jika mereka menambahkan satu dimensi ekstra, maka semua 5 teori string tersebut bisa dihubungkan menjadi satu teori tunggal yang konsisten. Dimensi ke-11 ini memungkinkan adanya membran atau membranes yang lebih kompleks daripada string, seperti membran dua dimensi dan objek higher dimensional lainnya. Selain itu, gravitasi kuantum hanya bisa muncul secara alami dalam kerangka kerja M-teori jika terdapat 11 dimensi. Dimensi tambahan ini dipercaya terkompaktifikasi dalam bentuk ruang yang sangat kecil dan hanya bisa diamati pada skala energi yang sangat tinggi. Meskipun M-teori masih bersifat hipotetis, teori ini menawarkan kemungkinan untuk menyatukan semua gaya fundamental seperti gravitasi, elektromagnetisme, gaya nuklir kuat, dan gaya nuklir lemah dalam satu kerangka kerja matematis. Dengan kata lain, semua jenis string yang kita kenal hanyalah bayangan dari sesuatu yang lebih besar di dimensi yang lebih tinggi. Sesuatu yang mungkin merupakan jawaban terakhir tentang bagaimana alam semesta bekerja. Theory of everything sejauh ini masihlah sebuah hipotesis yang dibangun di atas fondasi asumsi demi asumsi. Tidak ada eksperimen langsung yang menghasilkan data empiris, tidak ada foto nyata, tidak ada rekaman video yang menangkap keberadaan objek-objek fundamental ini secara langsung. Namun, ketidakhadiran bukti visual bukan berarti teori ini lemah, apalagi sekadar isapan jempol. Justru sebaliknya, setiap pijakan dalam teori ini didukung oleh persamaan matematika yang kompleks, teruji, dan koheren. Maka jika ada satu cara terbaik untuk melihat teori ini, anggaplah ia sebagai puncak pencapaian intelektual manusia di abad ini dalam memahami misteri semesta sejak dentuman pertama Big Bang. Lantas, apakah kita salah jika belajar sesuatu yang masih berupa hipotesis? Nyatanya, dalam sejarah sains, ini bukan hal baru. Banyak teori revolusioner dalam fisika yang dahulu hanya sekadar spekulasi justru berbuah penghargaan Nobel. Seperti quark, gravitasi, lubang hitam, hingga keberadaan galaksi. Semua ini pada awalnya hanyalah prediksi matematis yang tak dapat diamati secara langsung. Sampai saat ini pun, tidak ada alat yang benar-benar mampu memotret mereka secara kasat mata. Setiap gambar atau video yang beredar, dari lubang hitam hingga model partikel subatom, hanyalah interpretasi berbasis simulasi komputer dan hasil rekayasa visual. Misteri yang belum terpecahkan adalah bahan bakar bagi rasa ingin tahu manusia. Maka, teruslah bertanya, teruslah mencari. Semesta ini masih menyimpan lebih banyak rahasia yang menunggu untuk diungkap.
Dan pada akhirnya, realitas sejati alam semesta ini hanyalah milik Sang Pencipta, dan dialah yang benar-benar mengetahui apa yang ada di baliknya.